Oke, jadi di sini pertama-tama aku akan menjelaskan mengenai pengantar mata kuliah kesehatan mental. Kesehatan mental berkaitan erat dengan bidang ilmu psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Nah, terdapat syarat suatu ilmu dapat disebut ilmu, yaitu memiliki SUMO. Apa itu SUMO? Jadi SUMO adalah singkatan dari sistematika, universalitas, metode, dan objek. Jadi suatu ilmu dapat disebut ilmu jika memenuhi 4 syarat tersebut atau 4 komponen tersebut. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang sejarah ilmu psikologi. Ilmu psikologi lahir pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Nah, Wilhelm Wundt adalah orang yang membuka laboratorium psikologi pertama di dunia. Franz Dahler adalah tokoh yang memberikan panduan belajar tentang psikologi. Ketika belajar psikologi, kita perlu melakukan OEB, yaitu observasi, empati, berdialog, dan introspeksi. Selanjutnya kita akan bahas pengertian kesehatan mental. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu apa arti dari sehat. Nah, sehat menurut WHO adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas nih pengertian kesehatan mental menurut beberapa tokoh. Menurut Zakiyah Darajat, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurosis dan penyakit jiwa atau psikosis. Menurut Sururin, kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan di mana ia hidup. Menurut H.B. English, kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap di mana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau aktualisasi diri atau realisasi diri. Nah, kesehatan mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar tidak adanya gangguan mental. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai ilmu psikologi secara umum. Sekarang kita akan membahas mengenai ilmu psikologi sosial. Karena manusia pada hakikatnya terdiri dari 4 dimensi, yaitu biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Dalam aspek sosial, setiap manusia pasti berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari respon manusia karena kehadiran orang lain, baik nyata maupun maya. Nah, responnya itu seperti how they think, how they build attitude, how they behave, dan how they feel. Menurut video pembelajaran definisi kesehatan mental dan pengendalian sebagai aspek penting membangun kesehatan mental adalah dua hal, yaitu pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk memanfaatkan segala potensi dan pembawaan yang sudah ada pada diri, lalu membawa kebahagiaan pada diri sendiri maupun orang lain, serta terhindar dari gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta kesanggupan untuk menghadapi problematika sehari-hari. Nah, manusia kan terdiri dari 4 aspek. Dalam aspek psikologi, terdapat subaspek yaitu kepribadian. Nah, dalam aspek kepribadian terdapat 3 hal yang perlu dipahami, yaitu motivasi, kapasitas, dan pengendalian. Motivasi adalah kebutuhan psikologis setiap orang. Motivasi adalah sumber kekuatan atau daya dorong dan arah atau tujuan setiap orang. Kesehatan mental yang baik dipengaruhi dari seberapa termotivasinya individu tersebut. Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki individu. Kita perlu mengenali kapasitas atau kemampuan kita dalam misalnya menangani stres, toleransi terhadap perubahan, adaptasi terhadap perubahan, dan resiliensi. Nah, kapasitas ini selalu dapat ditingkatkan. Pengendalian adalah bagian penting dari aspek psikologis. Kesehatan mental adalah tentang pengendalian dan proses individu menggunakan kapasitasnya dalam meningkatkan motivasi impulsif. Ada 5 wujud pengendalian, yaitu pengendalian represi atau berlebih, pengendalian under control atau lemah,
pengendalian dengan penuh kecemasan, pengendalian yang tidak tepat pada situasi, dan pengendalian yang ideal. Oke, selanjutnya adalah kita bahas mengenai kondisi stres dan kesehatan mental. Kondisi stres berkaitan dengan dua hal, yaitu berkaitan dengan jasad atau tubuh dan situasi lingkungan atau lingkungan sekitar. Sumber stres atau stresor itu ada banyak sekali. Contohnya dari bahan-bahan kimia yang masuk ke tubuh kita, penyakit emosional, lingkungan, family stressor, rasa sakit, fobia, social stressor, work stressor, dan lain-lain. Kondisi yang berkaitan dengan stres itu ada juga depresi dan kecemasan atau anxiety. Depresi adalah gangguan psikologis berkepanjangan yang ditandai dengan tidak adanya semangat, mengurung diri, dan terus-menerus berpikiran negatif, rendah diri, tidak adanya sukacita, penuh kesedihan dan rasa lelah, pola tidur berubah, selalu ingin di tempat tidur, dan sulit sekali membangun aktivitas. Gejala ini bisa disebut ruminasi, yaitu memikirkan sesuatu secara mendalam dan terus-menerus yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Pemicu depresi adalah stressful event, perubahan besar dalam hidup, kehilangan, dan kecanduan narkoba atau miras. Gangguan yang serupa dengan depresi juga ada bipolar. Terakhir, terdapat amanah seorang pekerja sosial sebagai empowering profession, yaitu yang pertama sebagai edukator, lalu konselor, asesor, dan terapis. Pada saat kita mencoba memberi manfaat dengan ilmu kita kepada orang lain, maka sebenarnya kita sedang menerima 3 kali lipat dari manfaat tersebut, karena before empowering others, we must first become an empowered people. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam materi, yaitu manusia sebagai makhluk biopsikososial. Manusia merupakan makhluk yang misterius karena sampai saat ini saja masih banyak hal yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan mengenai manusia itu sendiri. Karena manusia itu tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya. Mereka pasti memiliki keunikan masing-masing, dan juga manusia selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan dasarnya dan selalu berusaha menyesuaikan dirinya atas segala kondisi lingkungan yang terus berubah sampai saat ini, agar tercapailah keseimbangan interaksi dengan lingkungan dan juga terciptanya hubungan antara manusia yang serasi. Manusia memiliki sifat jasmaniah atau yang sering kita sebut sebagai bio, yaitu manusia tunduk pada hakikat alam seperti tumbuh, tua, dan juga mati. Lalu manusia sebagai makhluk psiko. Manusia memiliki jiwa. Jiwa diperintah oleh ego yang dipengaruhi oleh perasaan manusia itu sendiri. Jiwa itu dapat berpikir, dapat merasa, dan juga jiwa memiliki aspek spiritual, aspek keterhubungan dengan penciptanya. Lalu yang terakhir, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia lahir hidup dan berperan di tengah lingkungan sosial dengan norma dan sistem nilai yang berlaku, yang mana ekosistem ini dapat membentuk pola pikir dan juga pola tindak manusia tersebut. Manusia harus memiliki peranan yang harus disumbangkan untuk dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat luas. Manusia lahir dengan peran yang melekat dan juga dituntut untuk mengerjakan perannya dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kajian kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan suatu bahasan yang memiliki dimensi atau juga perspektif yang sangat luas gitu ya. Pada video kali ini, bahasan yang pertama adalah ciri-ciri pribadi sehat. Ciri yang pertama, pribadi yang sehat dilihat dari aspek sikap terhadap dirinya sendiri. Orang yang sehat adalah seseorang yang dapat menerima dirinya sendiri dalam kondisi apapun. Dengan penerimaan terhadap dirinya sendiri ini, orang tersebut pun dapat membentuk jati diri yang dalamnya terdapat self-schema, self-label, dan juga future self yang positif. Ciri yang kedua dilihat dari aspek realitas. Seseorang tersebut memiliki pandangan yang realistik terhadap dirinya sendiri dan tidak memiliki pandangan yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Dengan adanya pandangan realistik ini, seorang tersebut dapat menyesuaikan perilakunya dengan peran realistis yang saat ini ia emban. Yang ketiga, aspek integrasi. Yang dimaksud integrasi ini adalah pribadinya utuh dan tidak memiliki konflik terhadap batinnya sendiri, sehingga terintegrasi pikiran, perasaan, dan lain-lain.
Yang keempat, dilihat dari aspek kompetensi. Sebagai pribadi yang sehat, individu seharusnya memiliki kompetensi manusia normal seperti fisik, intelektual yang membuatnya berpikir normal, lalu dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, lalu mampu melatih dirinya sendiri untuk menguasai keterampilan yang baru, penguasaan emosional yang baik, kompetensi sosialnya yang untuk bersosialisasi juga bersosialisasi dengan baik, seperti itu ya. Lanjut, yang kelima, dilihat dari aspek otonomi. Seseorang tersebut memiliki rasa kemandirian dalam berpikir, dalam mengambil keputusan sesuai dengan usianya, dan juga tanggung jawab atas dirinya, tugasnya, perannya, dan amanahnya yang diberikan kepada dirinya tidak lepas dari tanggung jawabnya tersebut. Yang terakhir, dilihat dari pertumbuhan aktualitas diri. Seseorang yang memiliki pribadi yang sehat dilihat dari kemampuan orang tersebut untuk mempunyai arah aktualisasi diri disertai dengan semangat dan juga dapat menikmati proses untuk mencapai visi misi aktualisasi dirinya tertentu. Lanjut. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kajian kesehatan mental dan abnormalitas. Dijelaskan bahwa ada 3 sudut pandang yang digunakan untuk upaya memahami abnormalitas, yaitu sudut pandang patologi, sudut pandang statistik, dan juga sudut pandang kebudayaan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, 3 sudut pandang itu pun mengalami penambahan yang diberikan oleh Nizar Zainal Abidin, yaitu salah satu tokoh bidang kedokteran, yaitu dengan penambahan aspek keempat, yaitu dilihat dari sudut pandang keseimbangan lingkungan. Hal ini pun berkaitan dengan person in environment, yang dimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Seseorang yang tidak mampu secara cepat atau tidak adaptif dengan lingkungan alamnya, sementara orang lain dapat beradaptasi. Ini merupakan salah satu contoh di luar normalitas atau yang kita sebut sebagai abnormalitas. Yang kelima, dapat dilihat dari sudut pandang kaidah ajaran agama. Sudut pandang yang kelima ini dikaitkan dengan agama atau syariat agama yang dianut oleh masing-masing individu. Syariat agama berisi mengenai tuntunan bagaimana hidup yang baik, benar, dan juga hidup yang normal. Jika ada seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan syariat agama, maka orang tersebut pun dapat dikatakan di luar keumuman perilaku yang baik, benar, dan normal tersebut, sehingga bisa disebutkan sebagai orang dengan abnormalitas seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai empowering profession. Bagaimana manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Keempat hal ini merupakan satu hal yang berintegrasi, yang artinya satu bagian dapat mempengaruhi bagian yang lainnya, dan satu bagian yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental secara keseluruhan. Kita sebagai makhluk biologis harus menjadi seseorang yang sehat mental. Kesehatan menurut WHO merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan juga dijaga dengan baik. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial untuk mencapai kondisi yang harmonis. Sehat adalah suatu keadaan kondisi yang lengkap, baik secara fisik, mental, dan juga kesejahteraan sosial, dan tidak ada penyakit ataupun kelemahan khusus yang dimiliki sehingga mengganggu normalitas tersebut. Kesehatan mental menurut WHO merupakan kondisi kesejahteraan individu yang dapat menyadari potensinya sendiri. Ciri umum kesehatan mental, yang pertama kesadaran akan potensinya sendiri, yaitu strength-based perspective, yaitu bahwa individu diasumsikan tidak memiliki batasan atau limit atas untuk tumbuh dan juga berkembang. Yang kedua, dapat mengatasi tekanan kehidupan normal. Seseorang tersebut mempunyai problem solving capacity atau dan juga coping stress capacity, lalu dapat bekerja secara produktif dan membuahkan suatu hasil yang berdampak atau memberikan kontribusi kepada orang di sekitarnya. Manusia merupakan makhluk multidimensional seperti itu, yang paling tidak secara dimensi biologikal, yaitu jasad, sedangkan manusia juga memiliki sesuatu yang tidak terlihat, yaitu spiritual, sehingga manusia bukan hanya memiliki kesehatan fisik tapi juga memiliki kesehatan mental. Dalam buku Al-Ustadz Hadi Santosa mengambil referensi dari Profesor Muhammad Yasin yang berjudul Fitrah and Islamic Concept of Human Nature, yang berkiblat pada ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, yang disebut sebagai buku psikologi pertama, dijelaskan bahwa benda yang disebut mental juga sering disebut dengan ruh atau bisa juga disebut dengan kolbu. Ruh itu merupakan divine essence, zat yang mengisi jasad kita. Lalu disebut juga kolbu. Ini merupakan terminologi untuk spiritual center.
lalu disebut juga akal yang terminologinya untuk rational function, lalu nafs yaitu animalistic energy, energi dorongan atau yang sering kita sebut juga sebagai nafsu seperti itu ya. Beragam istilah untuk menggambarkan non-jasad pada manusia ini gitu ya. Jiwa manusia atau soul memiliki banyak nama meskipun entitasnya hanya satu. Ini tuh terjadi karena pendekatan memahami manusia datang dari berbagai sudut pandang. Jika kita berbicara tentang kesehatan mental, maka kita juga bicara mengenai tentang kesehatan ruh, kesehatan soul, nafs, kolbu, dan juga akal. Sesuatu yang bukan jasadi atau non-jasadi, yang menjadikan manusia bisa berpikir, merasa, bertindak, dan lain-lain. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam bagi teman-teman dan bapak yang menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cetnisha Fitri. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang materi berikutnya yang masih juga bersangkutan dengan kesehatan mental, yaitu tema yang akan saya bawa adalah stres dan gangguan kejiwaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang berat atau topik atau isu utama kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita juga untuk mengerti apa sih yang membentuk kepribadian dari seorang individu. Nah, kepribadian dari individu itu dapat terukur atau dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu faktor yang pertama motivasi, faktor yang kedua kapasitas, dan yang terakhir faktor ketiga adalah pengendalian. Jadi, apa itu faktor motivasi, kapasitas, dan pengendalian? Saya akan mencoba menjelaskannya step by step ya, satu-satu. Pertama adalah faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini tuh apa sih? Kita sering dengar kayak banyak banget yang bilang, motivasi kamu apa? Atau misalkan, aku demot nih, atau demotivated. Tapi apa sih sebenarnya motivasi itu? Nah, motivasi itu tuh artinya adalah kemampuan daya dorong yang dimiliki setiap individu untuk mengarahkan perilakunya setiap hari. Bukan hanya perilaku, tapi bisa jadi aktivitasnya sehari-hari atau lain sebagainya. Misalnya, kalau misalnya belajar, jobnya kan untuk belajar. Nah, berarti motivasinya adalah daya dorong yang dimiliki pelajar tersebut untuk terus belajar. Nah, daya dorong tersebut dinamakan sebagai motivasi. Yang kedua, ada faktor kapasitas. Nah, faktor kapasitas ini apa? Faktor kapasitas itu adalah faktor atau kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk mengendalikan, mengelola, mempertahankan kondisi stres yang mengancam dalam tanda kutip ya. Dan faktor yang ketiga terakhir adalah faktor pengendalian. Nah, faktor pengendalian adalah sebuah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk bertanggung jawab dan untuk melakukan kontrol, mengendalikan dirinya sendiri dari setiap perilaku, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita sudah belajar mengenai apa sih yang membentuk kepribadian setiap individu. Kemudian kita dapat berlanjut ke materi berikutnya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan inti kita selanjutnya. Kali ini saya akan mencoba untuk mengulik kembali tentang edukasi mengenai stres dan gangguan kejiwaan yang masih tetap turunan dari kesehatan mental. Namun sebelum kita move ke edukasi tentang gangguan kejiwaan, kita akan membahas dulu tentang apa itu stres. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, penyebab, dan juga dampak dari stres itu sendiri. Oke, yang pertama saya akan bahas adalah pengertian dari stres. Jadi, apa itu stres? Dalam pengertiannya, stres itu merupakan salah satu kata yang lumayan sering banget nih kita dengar, terutama dalam lingkup pendidikan dan juga karir, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam lingkup kita sehari-hari juga kita sering banget dengar kata stres ya kan. Dalam obrolan-obrolan atau perbincangan ringan juga yang sehari-hari kita tuh sering banget ada aja yang ngomong atau bertanya, misalnya kamu lagi stres, atau ada yang cerita bahkan aku lagi stres nih, kemarin lagi ngerjain ini dan itu. Nah, lebih daripada itu, stres juga nampaknya dewasa ini sudah menjadi salah satu kata umum yang terasosiasi atau berkerabat dekat dengan kondisi yang cukup membuat seorang individu merasa tidak nyaman. Namun, apa sih definisi sebenarnya stres?
Jadi, stres adalah kondisi tubuh di mana tubuh ini dipaksakan untuk beradaptasi dalam kondisi tertentu. Atau bisa jadi juga, stres merupakan sebuah respon emosi terhadap situasi lingkungan sosial yang mengakibatkan atau kita pandang sebagai situasi yang akan membuat kita merasa sulit atau bahkan membuat kita berpikir tidak akan bisa mengatasinya. Kemudian, fakta berikutnya yang kita semua harus tahu adalah stres ini berasal dari mana sih? Nah, stres sendiri dapat berasal dari bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, dari keputusan-keputusan yang kita buat setiap harinya, penyakit-penyakit emosional, lingkungan di sekitar kita, family stressor, pain stressor, public stressor, social stressor, work stressor, dan sebagainya. Akan ada 4 dimensi yang terkena dampaknya apabila stres ini berada di tahap overload. Overload ini adalah suatu tahap di mana yang membuat kita merasa sangat amat tidak nyaman atau burn out gitu ya. Nah, 4 dimensi itu, yang pertama adalah dimensi behavioral. Dimensi behavioral ini contohnya saat seorang individu yang mengalami stres itu dia cenderung untuk mengubah perilakunya gitu ya. Jadi ada tindakan pada perilakunya yang berubah saat mengalami stres. Nah, contohnya itu misalnya siapa nih teman-teman yang kalau misalkan abis ngerjain tugas atau misalnya udah ngerjain satu project kan gitu ya, bawaannya tuh pengen makan banyak banget, entah itu manis, entah itu pedas, entah itu asin, entah itu minuman, pokoknya kayak pengen banyak banget makan gitu ya. Nah, itu namanya adalah binge eating. Nah, kondisi binge eating itu merupakan salah satu contoh stres dalam dimensi behavioral. Kemudian dimensi berikutnya adalah tubuh. Ini biasanya akan mempengaruhi degup jantung yang bisa aja melambat atau meningkat. Intinya sih tidak berjalan sebagaimana mestinya atau bagaimana seseorang itu normalnya. Atau bisa jadi juga tekanan darah yang tiba-tiba meningkat ataupun menurun. Nah, kemudian dimensi berikutnya adalah dimensi emosional. Contohnya saat seseorang tersebut mengalami cemas yang lebih gitu terhadap satu atau dua hal, padahal sebelumnya individu tersebut tidak merasakannya sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah ada dimensi kognitif. Nah, contohnya adalah pada seorang individu yang memiliki kesulitan untuk fokus. Stresor ini dapat mengakibatkan isu yang lebih lanjut dan tidak diinginkan dampaknya nih teman-teman. Stres itu dapat mengakibatkan juga turunnya tingkat produktivitas, kesenangan atau enjoyment, dan dapat mempengaruhi hubungan intimasi terhadap kerabat atau keluarga atau bahkan orang-orang secara umum. Stres itu sebenarnya krusial dan lumayan penting yang harus kita ketahui ya teman-teman. Jadi itu bukan sekedar hanya kita ngomong aja stres, aduh aku stres. Jadi alangkah lebih baiknya untuk kita mengelola stres tersebut sebelum dampaknya menjadi lebih buruk lagi. Dan kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu gangguan kejiwaan. Halo semuanya, di gangguan kejiwaan ini saya akan membahas tentang definisi dari gangguan kejiwaan, kategori gangguan kejiwaan, dan contoh-contoh umumnya. Nah, gangguan kejiwaan itu apa? Gangguan kejiwaan adalah kumpulan keadaan yang tidak normal, baik dalam aspek fisik maupun mental. Nah, biasanya keadaan tidak normal itu disebut dengan abnormalitas. Nah, abnormalitas secara umum itu dibagi lagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama ialah gangguan jiwa atau sebutan lainnya neurosis, dan penyakit jiwa atau dengan sebutan lainnya psikosis. Jadi yang pertama itu ada neurosis dan yang kedua ada psikosis ya teman-teman. Nah, umumnya kedua kelompok tersebut juga terlihat dari gejala-gejala yang berupa ketegangan batin, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, serta perbuatan terpaksa atau kompulsif, histeria, rasa lemah yang tidak mampu mencapai tujuan, rasa takut yang berlebih yang menghasilkan pikiran buruk, dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang dengan neurosis itu umumnya masih terhubung dengan realitas atau kenyataan ya. Sedangkan yang mengalami psikosis umumnya sudah merasa bahwa apa yang dialaminya jauh dengan realitas atau dirinya tidak tersangkut paut lagi dengan kenyataan. Individu tersebut biasanya merasakan bahwa apa yang diperbuatnya itu jauh banget dari alam kenyataan gitu ya. Nah, sejumlah contoh dari gangguan kejiwaan itu ada neurasthenia, histeria, psychasthenia, stuttering, ngompol, psikopati, normalan seksual, gangguan kesadaran, psikosis, definisi moral, dan juga damage children.
Dari sekian banyak contoh tersebut, saya akan membahas contoh-contoh umumnya aja ya. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai topik tentang neurasthenia. Jadi neurasthenia itu apa? Neurasthenia adalah satu gangguan jiwa yang cukup sering disebut akibat dari lemahnya saraf. Treatment yang umum diberikan adalah obat penguat saraf dan penenang, menyuruh pasien beristirahat di tempat tidur, jauh dari cahaya dan kebisingan. Nah, gejala umum yang dirasakan diantaranya adalah mudah lelah, letih, tidak bersemangat, sedikit-dikit ingin marah dan menggerutu, sukar memusatkan perhatian dan fokus, apatis dan juga tidak fokus, terus juga ada sensitif terhadap cahaya dan juga suara. Nah, para ahli itu menyebutkan biasanya penyebab umumnya adalah terlalu lama menekan perasaan dan terlalu sering melakukan pertentangan batin dengan dirinya sendiri, kecemasan, terhalangnya keinginan dan kebutuhan. Karena yang bersangkutan sering mengalami kegagalan di hidup, kadang-kadang juga menjadi objek yang dipertentangkan. Semua itu menghasilkan kegelisahan dan kecemasan yang dalam. Kemudian yang kedua ada histeria. Nah, histeria itu biasanya terjadi karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi tekanan, kesukaran, perasaan, dan pertentangan batin. Ketidakberhasilan individu dalam menangani obstacle tersebut akhirnya berimbas kepada cara penyelesaiannya yang kurang sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Ingat kembali teman-teman yang menyaksikan bahwa your mental health is matter.